Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, Mbah Dr. Kinkin Yulianti, SPMSI, dengan selaku pengampu mata kuliah Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, kami dari kelompok 5 menjelaskan materi bab 6 selaku angkatan 25. Baik, perkenalkan nama saya Guzi Hanif Mubarok dengan NIM 14106250043. Perkenalkan, nama saya Narendra Agung Kurnia dengan NIM 141625006. Halo, izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Jakir Almarfin, NIM saya 141625064. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pendugaan parameter. Dalam statistika, inferensi mendugaan digunakan untuk memperkirakan sifat populasi berdasarkan sampel. Proses ini mirip dengan kehidupan sehari-hari, kayak seperti memperkirakan kecepatan kendaraan sebelum menyeberang kita jalan, dan hasil menjadi dasar pengambilan keputusan. Oke, baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan tipe pendugaan. Pendugaan titik menggunakan satu nilai untuk memperkirakan parameter populasi, namun tidak memberi tingkat kepastian pendugaan selangga memberi rentan nilai, yaitu selangga kepercayaan, dan mencakup parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu, dan juga tingkat kepercayaan menunjukkan berapa yakin kita berharap hasil pendugaan, dan biasanya dinyatakan sebagai tingkat kepercayaan. Dalam pendugaan, nilai dari sampel digunakan untuk memperkirakan parameter dan populasi sepertinya rata-ratanya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendugaan parameter rata-rata populasi. Sebagaimana telah diungkapkan, terdahulu ada dua jenis pendugaan, yaitu pendugaan titik dan pendugaan selang. Pendugaan titik bagi rata-rata populasi adalah rata-rata sampel seperti contoh di atas ini. Untuk memperoleh pendugaan yang bagi rata-rata populasi ada beberapa cara perhitungan yang sesuai dengan diketahui atau tidaknya standar deviasi populasi serta jumlah data sampel yang tersedia. Ada kalanya standar deviasi populasi sudah diketahui tetapi rata-rata populasi tidak. Bila standar deviasi populasi yang diketahui misalnya berdasarkan pengalaman atau penelitian terdahulu, maka selang kepercayaan bagi rata-rata populasinya adalah rangkuman di atas ini. Keterangan X bar rata-rata sampel, alpha 1 tingkat kepercayaan, Z alpha per 2 nilai Z dari tabel Z, sigma standar deviasi populasi, N banyaknya anggota sampel. Selanjutnya, dalam penelitian seringkali penelitian ingin membandingkan kondisi dari dua populasi. Bila peneliti ingin membandingkan rata-ratanya, maka indikasi perbedaannya bisa dilihat dari selisih parameter rata-rata tersebut. Perhatikan ilustrasi berikut. Contohnya, bila selisih rata-rata populasi 1 dan 2 bernilai positif, disimpulkan bahwa rata-rata populasi 1 lebih besar daripada populasi 2. Demikian sebaliknya. Pendugaan selisih dua rata-rata bagi data berpasangan. Data disebut berpasangan bisa bila sampel diambil dari dua gugus populasi yang tidak saling bebas. Dengan kata lain, antar polusi saling mempengaruhi. Dalam kasus ini, sampel tidak saling bebas. Ragam kedua populasi tidak bisa dianggap sama. 3. Pengamatan mungkin berasal dari objek yang sama dengan perlakuan berbeda, sehingga perlakuan berikutnya
mempengaruhi perlakuan sebelumnya. Bila data berpasangan, maka rata-rata akan menyebar mengikuti distribusi tes student. Pendugaan parameter proporsi adalah metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan proporsi atau persentase Proporsi. Nah, jadi pendugaan parameter proporsi adalah metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan proporsi atau persentase suatu karakteristik dalam populasi berdasarkan sampel. Nah, jadi dari pendugaan parameter proporsi itu sendiri itu ada rumus dasar. Itu rumus dasarnya itu proporsi sampel dihitung dengan P sama dengan X per N, dengan X jumlah keberhasilan dan N dengan ukuran sampel, yang dimana P ini adalah proporsi sampel sebagai penduga P. Untuk hal itu juga, di sini juga pendugaan proporsi itu memiliki syarat, yang dimana datanya itu bersifat biner dalam artian dua kategori. Jadi setiap data dalam sampel hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Nah, sini Baik, untuk selanjutnya yaitu pendugaan parameter ragam atau varian. Bila sampel acak berukuran N diambil dari populasi normal dengan ragam atau varian sebesar sigma kuadrat, tetapi nilainya tidak diketahui, maka penduga titik bagi sigma kuadrat adalah S kuadrat. Ragamnya akan menyebar mengikuti distribusi Q kuadrat atau X kuadrat seperti pada gambar tersebut. Dengan keterangan V sama dengan derajat bebas sama dengan N-1. Selanjutnya, jawaban nomor 1 yang B. A per Z sama dengan 0,05, X sama dengan 0,1, V sama dengan N-1, 4 sama dengan N-1. Selanjutnya nomor 2. Standar deviasi populasi volume air kemasan yang diisi oleh mesin otomatis adalah 1,8 ml setiap periode tertentu. Diadakan penelitian untuk melihat apakah ada pergeseran rata-rata volume air tersebut. Pada suatu pemeriksaan diambil 8 sampel kemasan dan diperiksa volumenya dengan hasil sebagai berikut: 481, 479, 482, 480, 477, 478, 481, 482. Buatlah selang kepercayaan dengan tingkat 90% bagi rata-rata populasi volume air kemasan. Jawaban nomor 2. Bar sama dengan sigma X1 per N sama dengan 481 ditambah 479 ditambah 482 ditambah 480 ditambah 477 ditambah 478 ditambah 481 dan ditambah 482. Hasilnya adalah sama dengan 3840 per 8 sama dengan 480. ME per Z sama dengan Z N per Z, delta per N sama dengan 1645, 1,8 per 8 per bagi 8 sama dengan 1645, 0,6365 sama dengan 1047. X bar N E sama dengan 480 min 1042 sama dengan 478,95. X bar plus mi sama dengan 480 ditambah 1042 sama dengan 481,05. 478,95 kecil M kecil 481,05. 3. Manajer pemasaran PTX ingin membuat peramalan penjualan tahun depan. Untuk itu diambil sampel 49 pelanggan dalam kurung perusahaan di daerah tersebut. Dari hasil penelitian ternyata rata-rata penjualannya 60 unit per perusahaan dan standar deviasi 10 unit per perusahaan. Nah, jadi pertanyaan A, buatlah pendugaan selang dengan tingkat 98% bagi penjualan produknya di wilayah tersebut. Yang B, wilayah ternyata ada 2000 pelanggan di daerah itu. Buatlah selang bagi total penjualan perusahaannya. Yang A, di sini ada M
itu 49, untuk X-nya ada 60 unit per perusahaan, untuk sigmanya ada 10 unit per perusahaan juga, dan di sini deltanya ada 0,02 dalam kurung tingkat kepercayaan 98%. Oke, lanjut, sini ada delta X per 2 sama dengan 2,33. Lalu sini ada sigma per 2 sama dengan sigma per Vn sama dengan 2,33 titik 10 akar 49 sama dengan 2,33 1,10 per 7 sama dengan 2,33 titik 1,4286 sama dengan 3,33. Untuk sel bawah X nya itu ada di 60 dikurang 3,33 sama dengan 56,67. Lalu untuk X atas itu ada 60 ditambah 3,33 dan hasilnya 63,33. Lalu sini ada 56,7 kurang lebih dari 63,33. Nah, itu adalah jawabannya A. Dan untuk yang B, di sini total penjualan sama dengan N titik X sama dengan hasilnya adalah 2000,60 sama dengan 120.000. Nah, sini juga marginalnya N titik ME sama dengan 2003,33 sama dengan 6.660. Nah, untuk hasilnya di sini ada CLM sama dengan 120.000 dikurang 6.660. Hasilnya adalah 113.340. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan latihan nomor 4. Soalnya adalah dilaksanakan suatu peneliti untuk penungga jumlah penumpang trip suatu paket wisata dengan kapasitas 60 orang. Dari penggulangan terdapat indikasi bahwa jumlah penumpang yang paling sepi adalah 10 orang, yang paling banyak adalah penuh sesuai dengan kapasitas. Jika selanggar toleransi sebesar 3 orang, berapakah jumlah sampel trip yang dibutuhkan dengan tingkat kepercayaan 90%? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaannya kayak seperti rentan per 4 sampai dengan 12,5 dengan N dengan bahwa hasilnya sekitaran 47. Nomor 5 hasilnya adalah rata-rata sama dengan 12. Untuk S-nya kurang lebih 2,33. Untuk N-nya sama dengan 15. Kemudian dari data-data tersebut kita masukkan ke ME yaitu 1,29. Lalu hasil batas bawahnya adalah 10,71 dan batas atasnya adalah 13,29. Atau dengan kata lain 10,71 kurang dari 13,29. Dan akan mengerjakan mengenai soal nomor 6. Di sini adalah V-nya 11 dan untuk X1 dan X2-nya bisa dilihat. Dan untuk deltanya di sini ada 1 kurang 0,95 dikurang 0,05. Dan hasilnya adalah 0,025, N dan hasilnya 2,201. Di sini juga SP-nya sudah jelas bisa dilihat. Dan untuk bentuk penyelesaian titik bagi selisih nilai rata dua populasi adalah 5.191 ditambah 2.201 yaitu dalam kurung 5.477,3 dalam akar 1/6 ditambah 1/7, di mana hasilnya 5.191 ditambah 2.201 dalam kurung 54.773 dalam akar 1/13. Nah, di sini hasilnya 5,91 ditambah 2,201 dalam kurung 5,473 dalam akar 1/13. M1 kurang M2 5,91 ditambah 2,201 dalam kurung 5473 dalam akar 1/13. Nah, untuk hasil berikutnya bisa dilihat dan artinya dengan tingkat keyakinan 95% dapat dinyatakan bahwa waktu antara metode lama dan metode baru antara 5 sampai 7 menit. Nomor 7, di mana A diketahui sigma 1
sama dengan sigma 1 hasilnya 9,5. Dan untuk X1 nya ada di 46,8, untuk X2 nya ada 49,6. Nah, lalu di sini ada delta sama dengan 1 0,95 dan hasilnya 0,05. Ini juga bisa dilihat ya teman-teman, untuk hasilnya tersendiri juga ada di min 2,8 ditambah 1,95 dalam akar 90 per 25 per 10 ditambah 90,25 per 10. Hasilnya min 2,8 ditambah 1,95 dalam akar 90,25 ditambah 9,25 per 10. Nah, jadi untuk hasil final untuk akhirnya situ ada min 11,12 dalam kurung M1 kurang M2 ada di 5,52. Ketahui di sini ada V-nya 18, X1-nya 46,8, X2-nya 49,6. Sini ada deltanya 1 min 0,95 sama dengan 0,05. Dan di sini ada T-nya adalah dalam kurung 0,025. Adalah soal nomor 8. Diketahui N sama dengan 30 S kuadrat sama dengan 1,46, V sama dengan 29, dan alfa sama dengan 0,05. Lalu dimasukkan ke rumus dan menghasilkan 1,351 kurang dari mu kuadrat kurang dari 2,181. Next. Selanjutnya jawaban nomor 9 dimasukkan ke dalam rumus yang sudah tertera dengan hasil 0,01843 lebih kecil, P1 min P2 lebih kecil 0,11167 dan 1843% sampai 11.157%. Kemudian soal nomor 10. Diketahui X sama dengan 550, N sama dengan 1000, P sama dengan X per N yaitu 0,55 dan Q-nya sama dengan 1 tambah 1 min P yaitu 0,45. Selanjutnya kita distribusikan dalam rumus selang kepercayaan dan menghasilkan 0,519 kurang dari sama dengan P kurang dari 0,581. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan latihan soal nomor 11. Nah, di sini ada suatu dugaan sementara mengatakan setengah dari wanita yang di Indonesia merupakan wanita kaya. Untuk membuktikan hal ini diadakan peneliti untuk menduga populasi wanita kaya di Indonesia dengan mengharapkan kesalahan pendugaan yang ditoleransi hanya 0,02 dengan ketelitian sebesar 95%. Berapa ukuran sampel di minimum yang dibutuhkan? Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 11. Diketahui N-nya adalah 0,2, A-nya min 0,95 yaitu 0,05, kemudian Z-nya 0,05 per 2, hasilnya 1,95 dimasukin ke dalam rumus yang sudah ada yang menghasilkan jawabannya adalah 2,401. Oke, baik, sebelumnya saya akan menjelaskan latihan 12. Soalnya adalah sebuah pabrik menyatakan aki produksi rata-rata mencapai umur 3 tahun dengan standar devisasi 1 tahun. Bila 5 aki yang diperiksa secara acak umurnya 1,9, 2,4, 3,0,
3,5, dan 4,2 tahun. Buatlah selangga kepercayaan 95% bagi varian umur aki tersebut. Oke, baik, sini saya akan jawab pertanyaan nomor 12. Nah, di sini ketahui V sama dengan N-1 dan sama dengan S-1 sama dengan 4, N-nya 5. Kemudian N-nya yang lainnya dan aman 4,401 dan S-nya 1. Dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya X kuadrat dan sama dengan N-1 S kuadrat E dan plus sigma, yaitu hasilnya 0,42115. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelumnya saya akan menjelaskan latihan 12. Soalnya adalah sebuah pabrik menyatakan aki produksi rata-rata mencapai umur 3 tahun dengan standar devisasi 1 tahun bila 5 aki yang diperiksa secara acak umurnya 1,9, 2,4, 3,0, 3,5, dan 4,2 tahun. Buatlah selangga kepercayaan 95% bagi varian umur aki tersebut. Oke, baik, sini saya akan jawab pertanyaan nomor 12. Nah, di sini ketahui V sama dengan N-1 dan sama dengan S-1 sama dengan 4, N-nya 5. Kemudian N-nya yang lainnya dan aman 4,401 dan S-nya 1. Dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya X kuadrat dan sama dengan N-1 S kuadrat E dan plus sigma, yaitu hasilnya 0,42115. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.